Pada tahun 2022, Beijing, Tiongkok meluncurkan proyek eksplorasi bulan berskala besar dan memperkenalkan komponen kunci dari proyek tersebut kepada dunia. Pada tahun 2024, pendarat bulan dari Tiongkok mengumumkan bahwa impian mereka untuk mendarat di bulan semakin mendekati kenyataan. Sebagai negara dengan sejarah panjang dalam dirgantara, Rusia tentu tidak ketinggalan. Pada 5 Maret 2024, Yuri Borisov, Presiden Roskosmos, menyatakan bahwa Rusia sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan Tiongkok dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di permukaan bulan, dengan target ambisius untuk mencapainya dalam 10 tahun ke depan. Namun, beberapa ahli Amerika percaya bahwa proyek ini terlalu berani. Bahkan National Aeronautics and Space Administration atau yang lebih kita kenal dengan singkatan NASA mungkin akan mengalami kesulitan, sehingga kerjasama antar Rusia dan Tiongkok juga akan menghadapi tantangan besar. Di era eksplorasi tanpa batas ini, bulan tidak lagi menjadi mimpi yang mustahil, melainkan arena baru untuk persaingan dan kerjasama antar negara. Dalam beberapa tahun terakhir, kegilaan eksplorasi bulan telah terjadi di seluruh dunia, dengan India, Rusia, Jepang, dan Amerika Serikat mengumumkan dan mempromosikan proyek eksplorasi bulan mereka masing-masing. Setiap upaya ini dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan keinginan manusia untuk menjelajahi yang tidak diketahui. Namun, di tengah rencana ambisius ini, banyak proyek yang tidak memenuhi harapan. Sebagai contoh, pendarat bulan Odysseus dari Amerika Serikat berhasil menyentuh permukaan es bulan setelah berbagai upaya, namun hanya dapat beroperasi selama 4 hari sebelum misinya berakhir. Sekarang, Rusia telah mengusulkan rencana yang lebih ambisius, membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di bulan. Bulan, sebagai benda langit terdekat dengan bumi, dianggap sebagai kawasan strategis baru. Rusia berupaya meningkatkan statusnya di bidang dirgantara dengan membangun basis penelitian ilmiah di bulan. Kunci untuk mewujudkan visi ini adalah penyelesaian masalah pasokan energi yang mendasar. Jika pangkalan bulan ingin beroperasi secara mandiri, diperlukan sistem energi yang stabil dan andal. Saat ini, mengandalkan sinar matahari untuk menghasilkan listrik adalah solusi yang umum, namun metode ini tidak dapat memenuhi kebutuhan masa depan. Rusia mengusulkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di bulan karena karakteristik polusinya yang rendah dan kemampuannya untuk menghasilkan listrik dalam skala besar. Namun, proyek ini akan menghadapi tantangan besar, seperti pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir yang memerlukan banyak bahan mentah dan energi dalam lingkungan bulan yang minim sumber daya. Selain itu, kondisi ekstrim di permukaan bulan, seperti suhu yang sangat rendah, kondisi vakum yang tinggi, dan radiasi intens, menimbulkan tantangan berat bagi konstruksi dan operasional pembangkit listrik tersebut. Para insinyur dari Tiongkok dan Rusia harus mengembangkan bahan dan teknologi yang dapat beradaptasi dengan kondisi ekstrim ini, serta mengatasi tantangan dalam mengangkut dan merakit komponen pembangkit listrik tenaga nuklir dari bumi ke bulan. Dalam konteks ini, Tiongkok menjadi mitra ideal bagi Rusia karena kekuatan finansialnya dan pengalaman internasional yang luas, terutama dalam proyek eksplorasi bulan. Dengan dukungan finansial dan sumber daya dari Tiongkok, serta pengalaman Rusia dalam teknologi dirgantara dan energi nuklir, kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kelayakan teknis dan tingkat keberhasilan proyek ini. Menurut pejabat Rusia, Tiongkok sedang mengembangkan jenis pembangkit listrik tenaga nuklir baru yang dirancang untuk menyediakan daya tinggi dan energi jangka panjang bagi pangkalan permanen di bulan.
Kedua negara berencana untuk mengangkut dan memasang perangkat energi nuklir ini dalam 10 tahun ke depan, dengan harapan proyek ini akan terwujud antara tahun 2030 dan 2035. Sistem energi baru ini tidak hanya akan mendukung komunikasi antara bulan dan bumi, tetapi juga mungkin memungkinkan koneksi dengan planet lain seperti Mars. Menariknya, pembangkit listrik ini akan mampu menghasilkan listrik hingga 1 megawatt, setara dengan 100 kali output reaktor 1 kilowatt milik NASA. Namun, kelayakan proyek ini dipertanyakan oleh banyak ahli barat yang mengkhawatirkan keselamatan proyek ini. Mereka menyoroti tantangan teknis dan lingkungan yang akan dihadapi, seperti perubahan suhu ekstrim, kelelahan material, masalah sistem pendingin, dan kerusakan peralatan tenaga nuklir oleh debu bulan. Jika terjadi kecelakaan pada pembangkit listrik ini, hal tersebut dapat merusak segala sesuatu yang telah dibangun manusia di bulan. Selain itu, teknologi untuk memperoleh dan mengolah bahan tenaga nuklir di bulan belum sepenuhnya dikembangkan. Sehingga bahan bakar dan komponen lainnya harus diangkut dari bumi, yang akan sangat meningkatkan biaya. Meskipun menghadapi banyak tantangan teknis dan praktis, proyek ini menginspirasi antusiasme inovasi di kalangan insinyur Tiongkok dan Rusia. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang, serta kerjasama internasional yang mendalam, membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di bulan untuk memberikan dukungan energi yang stabil bagi eksplorasi ruang angkasa manusia tidak lagi menjadi mimpi yang jauh di masa depan. Pangkalan bulan di masa depan mungkin akan dipenuhi dengan robot yang melakukan berbagai tugas sehari-hari, dari eksperimen ilmiah hingga pengumpulan sumber daya, dengan semua pengetahuan dan pencapaian yang diperoleh diumpankan kembali ke bumi untuk mengarahkan perkembangan baru bagi peradaban manusia. Sekian video kali ini, semoga bisa menambah sedikit wawasan kita. Jika ada keraguan atau pertanyaan klasik tentang apakah benar manusia bisa sampai ke bulan atau itu hanya rekayasa semata demi kepentingan geopolitik, biarkan waktu dan ilmu pengetahuan yang menjawab semuanya. Jadi jika ada yang ingin Anda tambahkan, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika berkenan membantu memberikan like ke video ini lalu subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video keren selanjutnya.